Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana. Dalam seri mujizat. Berani, kompeten karena Roh Kudus. Sedikit mengulas 3 pandangan terhadap mujizat. Ada yang tidak percaya mujizat. Mujizat itu adalah cerita dongeng. Ada yang percaya bahwa mujizat langsung sudah berhenti dan Tuhan hanya memakai proses secara alami. Ada yang percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung terjadi saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga Tuhan memakai proses. Kita ingat bahwa mujizat adalah perbuatan ajaib supranatural terjadi jika Tuhan menghendakinya. Akal sehat, akal yang terbatas, akal tidak mampu, akal tidak sanggup menerimanya, dan tidak mampu menjelaskannya. Itulah mujizat. Meta, melampaui. Kali ini mujizat Tuhan lewat burung gagak. Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit lewat burung gagak. Nama Elia, Eliyah. Elohim adalah Yahweh. El, suku kata dari Elohim. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang sederajat dengan dia. Keluaran pasal 3 ayat 14. Yahweh. Aku adalah, aku ada. Aku selalu ada. Dahulu ada, sekarang ada, dan selama-lamanya ada. Tak pernah tidak ada. Dengan kata lain, abadi atau kekal. Tiada Allah seperti Tuhan. Saudara-saudara, pada bagian cerita ini berhubungan dengan seorang raja yang bernama Ahab. Ahab sebenarnya kata yang bagus karena menunjuk kepada bapak. Ahab artinya bapak. Tetapi bapak yang jahat. Ini membuat orang Israel ini kena kutuk karena dosa berhala. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarpat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kemarau 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan adalah bentuk hukuman Tuhan kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab, karena penyembahan berhala. Dalam hukum 1 dan kedua dilanggar.
Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Alasan Tuhan melarang penyembahan berhala. Yang pertama, dari pihak Allah. Allah cemburu. Dari pihak manusia yang membenci Allah, padahal belas kasihannya kepada beribu-ribu orang. Beribu-ribu keturunan. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan melarang penyembahan berhala? Ia ingin akrab dengan kita. Dia begitu besar kasih setianya, sangat banyak kasih setianya, dan ingin kasih setianya dicurahkan kepada kita. Alasan yang ketiga, ia ingin memberkati kita. Sedangkan hukuman Tuhan pada penyembah berhala, yaitu membalas sampai keturunan yang keempat, tidak alang-alang. Tuhan membalas, Tuhan mengutuk sampai kepada keturunan yang keempat. Berhala di situ Baal. Baal adalah dewa hujan. Dipercayai bahwa dewa hujan yang memberi kesuburan dan menjamin panen melimpah. Tetapi terjadinya kemarau adalah untuk mempermalukan, untuk mengalahkan dewa hujan itu, yaitu Baal. Kemarau terjadi sampai 3 tahun 6 bulan. Mengakibatkan satu, keringnya tanaman-tanaman, keringnya sungai-sungai, keringnya sumur-sumur, dan sumber-sumber air lainnya kering. Kemarau menyebabkan terjadi kelaparan yang hebat di seluruh Israel. Umat dan hamba Tuhan juga terdampak kemarau itu. Tidak ada bahan makanan, tetapi Tuhan tetap memelihara dengan cara yang unik. Cara yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Cara yang aneh. Cara yang unik. Inilah yang disebut dengan keajaiban, melampaui akal sehat. Tuhan menyuruh, memerintahkan, mengirim burung gagak. Burung gagak termasuk burung yang najis atau burung yang diharamkan. Namun Allah berkuasa, Allah berdaulat mutlak atas burung dan atas segala aturan. Tuhan berdaulat atas manusia. Zaman Elia, Ahab menyembah Baal. Allah cemburu. Allah dalam Yesus yang maha tinggi, yang maha kuasa, harus menjadi nomor 1. Allah harus prioritas dalam tiap aspek hidup setiap orang percaya, termasuk juga Ahab. Dari pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Allah
harus menjadi nomor satu. Cinta Dia, puji Dia, sembah Dia, dan taatilah Dia. Ibadat kita tidak hanya terbatas pada hari Minggu saja. Ibadat kita tidak hanya terbatas di gedung gereja saja. Tapi ibadat kita dilakukan tiap-tiap hari kita. Kita lanjutkan ibadat dalam rumah kita. Kita lanjutkan ibadat kita dengan pekerjaan dan pelayanan kita. Dulu di tengah-tengah wabah COVID, kita juga dapat berbagi kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan bukti iman percaya kita mempraktekkan kasih itu. Allah di dalam Yesus punya cara unik dan punya cara yang ajaib. Ia akan menolong kita. Burung gagak modern sekarang ini bisa lewat tetangga kita, bisa lewat teman kita, bisa lewat warga sesama gereja kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Apakah Anda percaya? Saya percaya Tuhan bekerja lewat orang-orang yang tidak kita kenal. Tuhan bisa bekerja. Apa masalah Anda? Apakah sakit? Pergumulan lainnya? Jika imanmu jelas pada Yesus, Ia pasti akan menolong. Ia sudah janji. Janjinya ya dan amin, dapat dipercaya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius pasal 11 ayat 28. Pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Marilah, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi sentosa, kelegaan, kelepasan kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan dan kita diberkati. Di luar Yesus kita binasa, bahkan terkutuk. Beriman kepada Yesus dan beriman kepada kuasa-Nya, jiwa Anda diselamatkan. Orang Kristen dipelihara oleh Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Tidak akan kekurangan, tetapi selalu dicukupkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Orang percaya tidak akan dirasuk setan. Kalau digoda setan, bisa. Tuhan membentengi saudara dan saya dengan kuasa darah-Nya. Berlindung dalam kekuatan kuasa darah Tuhan Yesus. Tunduk kepada Allah. Hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kebenaran. Lawanlah iblis. Lawan setan. Iblis harus kita lawan dengan nama Yesus dan firman-Nya. Bukan dengan kekuatan kita. Sebagaimana Tuhan pelihara Elia. Memang Elia di sana menunggu. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan Elia di sana. Apakah kalau dia orang Dayak cari tengkuyung dan lain sebagainya? Enggak. Alkitab katakan Elia minum dari sungai Kerit, menunggu berkat yang Tuhan kirim lewat burung gagak. Mengapa harus mengungsi? Mengapa dia harus ke tepi sungai Kerit bersembunyi? Karena Elia adalah orang yang paling dicari oleh Ahab, Raja Israel. Karena Elia sudah bernubuat, yaitu Tuhan akan menutup langit sehingga tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Itulah mujizat. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, ora et labora, berdoa dan bekerja.
Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan pasti dengar doa kita. Tuhan masih bekerja, tetap bekerja, dan terus bekerja. Kita juga percaya mujizat, baik langsung atau lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat dan jika berkenan, silakan like, share, dan subscribe. Dan nantikanlah seri berikutnya. Jika mau mendukung program kami, silakan donasikan taburan Anda lewat rekening BRI atas nama Najarudin. BRI 0567 0100 5100 506. Rekening BRI atas nama Najarudin 0567 0100 5100 506. Salam hormat, penuh kasih sayang, Pendeta Najarudin. God bless you.